Dia hanya seorang driver ojek online yang datang membawa mawar dan harapan. Tapi detik berikutnya, ia dipermalukan di depan semua orang yang tak mereka tahu siapa sebenarnya pria yang mereka hina itu. Matahari belum tinggi saat aku mengenakan jaket hijau lusuh yang warnanya mulai pudar di bagian bahu. Helm sudah tergantung di setang motorku yang mulai sering batuk-betok setiap pagi. Aku menyebutnya si tua, motor kesayanganku yang setia menemani. Sejak aku mulai jadi driver ojek online 2 tahun lalu, setiap pagi, aku selalu memulai hari dengan doa sederhana di dalam hati. Aku bukan orang yang religius, tapi aku percaya hidup tanpa harapan hanya akan membawa keputusasaan. Pagi itu aku mengambil order pertamaku dari rumah kecil di pinggiran kota menuju rumah sakit swasta yang berdiri megah di tengah kota. Nama pasiennya ku tahu dengan baik. Dinda Maulida, seorang perawat. Dia bukan pasien, tapi pelanggan tetapku. Entah kenapa, dia selalu memilih aku saat memesan ojek. Kadang kupikir itu cuman kebetulan. Tapi siapa tahu, Mas Rangga, pagi, sapanya ketika ia keluar rumah, mengenakan seragam putih yang tampak bersih dan harum. Aku tersenyum, mencoba menutupi gugup yang tiba-tiba datang. Pagi, Mbak Dinda, sudah siap ke rumah sakit? Dia mengangguk sambil naik ke motor. Helm kuning, kusodorkan padanya. Dan dia menerimanya tanpa ragu. Ada sesuatu dari cara dia memperlakukanku yang membuatku merasa manusia. Bukan hanya sekadar tukang ojek. Perjalanan ke rumah sakit selalu menjadi momen yang paling aku nantikan. Meskipun aku hanya mendengar suara tawa kecilnya dari balik helm, atau kadang gumaman lagu yang dia nyanyikan pelan, semuanya cukup untuk membuat hariku terasa berbeda. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Tapi aku tetap diam, memendam semua rasa di dada. Aku tahu, aku hanya driver ojek online. Orang yang setiap harinya berkeliling kota, mengantarkan manusia dari satu titik ke titik lain. Tanpa pernah benar-benar tahu arah hidup sendiri. Tapi di antara semua ketidakpastian itu, Dinda adalah satu-satunya hal yang memberiku alasan untuk tetap berharap. Sepulang dari mengantar Dinda, aku menepi di warung kopi sederhana yang ada di pinggir jalan. Bukan karena ingin ngopi sebenarnya, tapi karena di sana ada wifi gratis. Aku membuka aplikasi dan melihat saldo dompet digitalku, tidak banyak, tapi cukup untuk hidup hari ini. Aku mulai menabung diam-diam. Bukan untuk beli motor baru, untuk ganti ponsel yang retaknya makin melebar, tapi untuk sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih besar. Aku ingin melamar Dinda. Kedengarannya gila, bukan? Seorang driver ojek melamar perawat cantik yang dikelilingi pria mapan dan tampan. Tapi bukankah cinta memang sering terdengar konyol? Aku tak punya banyak, hanya keberanian dan hati yang tulus. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa, tapi aku juga tahu bahwa cinta tak pernah mengenal jabatan. Yang penting, bukan dari mana kita berasal, tapi kemana kita ingin melangkah bersama. Setidaknya, itu yang aku yakini. Malam hari, saat semua orderan sepi dan jalanan mulai lengang, aku duduk di teras kontrakanku yang sempit. Di tangan kiriku, sebuah kotak kecil berisi cincin perak yang kubeli dari hasil lembur seminggu terakhir. Di tangan kanan, setangkai mawar merah yang kutaruh di gelas bekas kopi. Kubiarkan diriku memandangi bintang-bintang, bertanya-tanya, apakah hidupku akan berubah setelah hari esok? Aku ingin memperjuangkan sesuatu dalam hidupku, dan kali ini, itu adalah Dinda. Aku tak punya orang tua. Ayahku meninggal saat aku masih kecil. Ibuku pergi tak lama setelahnya. Sejak remaja aku hidup sendiri, berpindah-pindah kerja, sampai akhirnya memilih jadi driver ojek karena fleksibel. Tapi dalam kesendirian itu, aku belajar satu hal. Harapan adalah nyala. Api terakhir yang tak boleh padam. Dinda membuat nyala itu hidup kembali. Aku tak tahu apakah dia akan menerimaku, tapi aku harus mencoba. Daripada seumur hidup menyimpan perasaan tanpa pernah tahu jawabannya, keesokan paginya aku bangun lebih awal. Kupastikan motor dalam kondisi terbaik.
Aku mencuci jaket, menyemir sepatu, dan mencukur jenggot tipis yang selama ini malas aku urus. Aku ingin tampil sebaik mungkin, bukan untuk menipu siapa-siapa, tapi sebagai bentuk penghormatan. Aku membawa setangkai mawar dan kotak cincin kecil yang kuselipkan di dalam saku jaket. Langkah kakiku ringan tapi jantungku berdetak seperti genderang perang. Aku sampai di rumah sakit 15 menit lebih awal dari biasanya. Kulihat Dinda sedang berdiri bersama 3 orang temannya di depan lobi, tertawa sambil menyeruput kopi dari gelas plastik. Aku menegakkan punggungku, berjalan dengan penuh keyakinan. Dinda, panggilku pelan, tapi cukup terdengar. Ia menoleh, matanya sedikit terkejut melihatku berdiri, dengan bunga di tangan. Ada apa, Mais Hengga? Tanyanya, masih tersenyum. Aku menarik napas panjang, menatapnya dalam-dalam. Aku tahu ini mungkin terdengar nekat, tapi aku menyukaimu, Dinda. Aku serius, aku ingin melamarmu. Mungkin aku bukan pria kaya atau berpendidikan tinggi, tapi hatiku tulus. Sejenak, suasana hening. Tawa teman-temannya langsung berhenti. Lalu tiba-tiba, salah satu dari mereka terkekeh. Disusul yang lain. Dinda juga tertawa tapi bukan tawa manis seperti biasanya. Tawa yang menusuk, tawa yang menghina. Mas Rangga? Serius? Driver ojek online mau nikahin aku? Katanya, sambil tertawa makin keras. Aku terdiam. Tanganku masih memegang bunga yang kini terasa berat. Wajahku panas. Bukan karena matahari, tapi karena malu. Aku ingin berbalik dan pergi, tapi kakiku seolah menolak bergerak. Bunga mawar dan cincin murah kayak gini? Mas pikir ini drama sinetron ya? Salah satu temannya menimpali, membuat semua tertawa makin keras. Aku mengangguk pelan, lalu menyerahkan bunganya padanya. Terima kasih, sudah menjawab. Maaf mengganggu. Aku berjalan menjauh, tanpa menoleh lagi. Tawa mereka masih terdengar hingga aku masuk ke lift parkiran. Di sana, aku menangis. Bukan karena ditolak, tapi karena merasa sangat kecil. Hari itu aku belajar bahwa dunia memandangmu dari jaket yang kau kenakan, bukan hati yang kau bawa. Tapi aku juga bersumpah, itu belum akhir ceritaku. Belum. Sudah seminggu sejak kejadian di halaman rumah sakit itu. Bunga mawar yang kusodorkan masih terbayang jelas dalam kepalaku. Jatuh ke tanah, terinjak sepatu hak tinggi salah satu temannya. Tawa mereka masih menggema setiap malam, menyusup ke dalam tidurku seperti jaram-jaram kecil yang menyakitkan. Aku kembali ke jalanan. Kupasang kembali jaket hijauku yang warnanya kian pudar. Helm sudah kusikat sampai bersih. Motor tua yang kupanggil si tua kembali menuntunku menyusuri gang-gang sempit dan jalanan padat kota. Tidak ada waktu untuk larut dalam luka. Aku harus tetap hidup. Namun kali ini, setiap tarikan gas terasa berbeda. Ada hampa yang tak bisa kutebus dengan jumlah perjalanan berapapun. Wajah Dinda masih sering hadir dalam benakku, tapi bukan lagi sebagai sosok yang ingin kupinang. Ia sekarang seperti cermin, memperlihatkan betapa kecilnya aku di mata orang lain. Aku mencoba menghindari rumah sakit tempat Dinda bekerja. Bahkan jika aplikasi menawarkanku orderan ke sana, aku lebih memilih menolaknya. Tak sanggup rasanya melihat gedung itu lagi, apalagi kalau tanpa sengaja bertemu dirinya. Hanya melihat seragam putih perawat saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Hari itu, aku berhenti di taman kota saat senja mulai jatuh. Udara mulai sejuk, dan suara burang-burang terdengar dari balik pepohonan. Aku duduk di bangku panjang yang sudah tua, dikelilingi anak-anak kecil yang berlarian, dan orang tua yang berjalan santai. Di sampingku duduk seorang bapak tua dengan kemeja lusuh dan topi anyaman bambu. Capek, nak? Tanyanya sambil mengunyah kacang rebus. Aku tersenyum tipis. Capek hati, Pak. Dia tertawa kecil. Kalau cuma capek hati, duduk di sini saja sebentar. Jangan buru-buru pulang. Kami tak saling mengenal. Tapi obrolan dengannya menjadi titik kecil dalam kesepianku. Aku menceritakan sedikit tentang diriku. Tentu tidak menyebut nama Dinda. Hanya menyebut bahwa aku pernah mencintai seseorang dan ditolak dengan cara yang menyakitkan.
Bapak tua itu menatapku dengan mata teduh. Nak, orang baik tidak selalu dapat yang baik duluan. Kadang yang paling menyakitkan itu justru ujian sebelum kamu dipertemukan dengan yang paling layak. Kalimat itu terpatri dalam pikiranku. Aku mengucapkan terima kasih. Lalu kembali ke kontrakan saat malam menjelang. Di perjalanan pulang, aku merasa seperti membawa beban lebih ringan. Meski luka itu belum sembuh, aku kembali bekerja seperti biasa. Memulai hari dari pagi, menunggu orderan masuk, mengantar pelanggan dari satu tempat ke tempat lain, menyapa dengan senyum, dan mengucapkan, "Terima." Semua kulakukan dengan rapi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi dalam hati, aku merasa seolah dunia tak pernah sama lagi. Hingga suatu sore, saat aku tengah duduk menunggu di sebuah minimarket, aplikasi kembali menyala. Nama pemesan membuat jantungku seketika berhenti. Dinda Maulida. Lokasinya masih sama. Rumah kecil dengan pagar putih dan pot bunga yang selalu tersusun rapi. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Jari-jariku ragu. Tapi entah kenapa, aku menekan tombol terima tanpa berpikir panjang. Mungkin aku ingin melihat apakah ia akan berpura-pura lupa. Atau mungkin aku hanya ingin memastikan bahwa perasaanku sudah benar-benar mati. 10 menit kemudian, aku sampai di depan rumahnya. Dinda keluar, kali ini sendiri. Tak ada tawa, tak ada teman, hanya dia dan ponsel di tangannya. Ketika melihatku, matanya sedikit membesar, tapi ia tetap berjalan mendekat dan berkata pelan, "Mas Rangga." Aku hanya mengangguk. Ke rumah sakit, dia mengangguk juga. Tidak ada percakapan sepanjang perjalanan, hanya suara angin dan motor tua yang kembali batuk di tanjakan kecil. Tapi anehnya, tidak ada ketegangan seperti yang kubayangkan sebelumnya. Justru ada rasa damai, seperti aku akhirnya bisa duduk di hadapannya tanpa membawa beban. Sesampainya di rumah sakit, Dinda membuka helm dan berkata, "Terima kasih, sudah tetap mau antar aku." Aku tersenyum. Tulus, aku tetap driver, Mbak. Tugasku ngantar orang, bukan bawa dendam. Dia menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi urung, mungkin dia tahu. Kata-kata maaf tak selalu cukup untuk menyembuhkan, dan aku pun tak menuntutnya. Terkadang, luka cukup dikenang, tidak harus dibalas. Hari-hari selanjutnya berjalan lebih ringan. Aku tidak lagi membiarkan masa lalu mengikat langkahku. Perlahan, aku mulai menerima siapa diriku dan siapa Dinda dalam hidupku. Ia pernah jadi harapan, lalu luka, kini menjadi kenangan yang tak lagi pahit. Namun dunia punya cara unik untuk menguji hati. Suatu malam, saat aku istirahat di warung nasi uduk langganan, televisi kecil yang tergantung di dinding mulai menayangkan berita bisnis. Biasanya aku tidak peduli, tapi kali ini, sebuah nama yang sangat akrab disebut oleh pembawa acara, Rangga Saputra, Direktur Utama PT Bara Utama Nusantara, kembali menjadi perbincangan setelah menyumbangkan ratusan tabung oksigen ke berbagai rumah sakit di Jawa dan Kalimantan. Sosok muda ini dikenal sangat tertutup, bahkan sempat viral karena fotonya mengenakan jaket ojek online beredar di media sosial. Aku terdiam, sendok di tanganku berhenti setengah jalan. Semua orang di warung menoleh ke layar. Foto itu muncul, aku mengenakan jaket hijau, tersenyum di tengah aktivitas sosial di lokasi tambang. Wajahku terpampang jelas. Ibu warung melirikku, "Mas, mirip banget sama yang di TV." "Ya," aku tersenyum kecil. "Iya, mirip." Aku tahu. Rahasia yang selama ini kujaga mulai terbuka. Dunia mulai mengaitkan dua sisi hidupku, Rangga si driver ojek, dan Rangga sang direktur tambang, dan aku yakin kabar itu akan sampai ke telinga seseorang. Malam itu, aku duduk kembali di teras kontrakan. Angin malam membawa aroma tanah basah. Di tanganku, tak lagi ada bunga mawar, tapi secangkir kopi hitam yang mulai mendingin. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku bisa menatap langit tanpa rasa getir. Aku tahu, kisahku dengan Dinda belum selesai. Tapi kali ini,
Aku yang memegang kendali atas narasi hidupku. Aku tak lagi merasa kecil. Karena aku tahu, nilai seseorang bukan ditentukan dari pekerjaan yang dia lakukan, melainkan dari cara dia menjalani hidupnya dan hidupku. Baru saja dimulai lagi. Langit siang itu terlalu terang untuk hati yang sedang hancur. Matahari memantul di koke-koka rumah sakit, menyilaukan mataku ketika aku berjalan pelan, menjauh dari tempatku baru saja ditertawakan. Tertawakan? Bukan sekadar itu. Aku dipermalukan. Di hadapan perempuan yang selama ini menjadi sumber semangatku, aku berdiri seperti badut sirkus. Tangan yang gemetar memegang bunga mawar, tak lagi bermakna. Kotak cincin sederhana yang kubeli dari hasil bekerja siang malam, kini hanya sepotong. Besi tak bernilai di sakuku. Tapi yang lebih menyakitkan dari tawa mereka adalah sorot mata Dinda. Mata yang dulu membuatku ingin pulang lebih cepat agar bisa menjemputnya. Kini memandangku dengan rasa jijik yang tak bisa kuterjemahkan. Ketika aku sampai di parkiran, aku berhenti sejenak. Si tua, motorku, berdiri di sana, seolah mengerti isi hatiku. Kupandangi refleksiku di kaca spion mata merah. Rahang menegang, dan senyum yang entah bagaimana tetap berusaha muncul. Udah, Rangga, cukup. Aku berbisik pada diriku sendiri. Kupasang helm, nyalakan mesin, dan gas pelan meninggalkan halaman rumah sakit. Tanpa menoleh lagi, di jalan, aku tidak mengambil order apapun. Aplikasi kupadamkan. Rasanya aku butuh waktu sendiri. Bukan untuk menangis meski jujur, air mataku sudah mengantri sejak tadi tapi, untuk mencari kembali potongan harga diriku yang tercecer di lantai rumah sakit tadi. Aku kembali ke kontrakan saat langit sudah berubah warna. Jalanan basah oleh gerimis yang baru saja reda. Aku membuka jaket yang kini lembab dan memeluk tubuhku seperti kulit kedua. Di sudut kamar sempit ini, aku menaruh mawar itu yang masih utuh di atas meja. Daunnya sedikit layu, kelopaknya mulai menghitam di yujang-yujang. Seperti harapanku, aku terduduk di kasur lantai yang kumiliki. Di sekelilingku, hanya ada kipas angin tua, kalender promosi oli, dan piring-piring plastik yang sudah kehilangan warnanya. Kontrakan ini bukan rumah, ini hanya tempat aku menunggu pagi. Dan malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku berpikir, apakah selama ini aku terlalu tinggi bermimpi? Apakah cinta memang hanya milik mereka yang punya gelar, uang, dan penampilan? Rapi, aku tak punya semuanya. Yang kumiliki hanya niat tulus. Tapi rupanya, di dunia ini, niat tak cukup. Apalagi untuk seseorang seperti Dinda, yang hidup di tengah cahaya. Sementara aku, hidup dalam bayangan orang-orang. Keesokan harinya, aku kembali bekerja. Walau hati masih remuk, hidup tak bisa ikut hancur. Ada tanggung jawab. Ada, Perut, Yang, harus DC, dan ada motor yang harus diisi bensin. Tapi hari itu berbeda. Saat berhenti di lampu merah, aku mendengar suara anak muda dari seberang jalan. Mereka tertawa sambil memperhatikan ponsel mereka. Salah satu dari mereka berteriak, ini nih abang-abang ojek yang lamar perawat terus ditolak. Viral bro, viral. Jantungku seakan berhenti. Aku berpaling, melihat mereka memandangi layar ponsel sambil tertawa ngakak. Aku buru-buru melajukan motor ketika lampu hijau menyala. Tapi dalam kepalaku, semuanya jadi kabur. Apa maksudnya viral? Sesampainya di warung tempat aku biasa istirahat, aku membuka ponsel. Jari-jariku gemetar saat membuka media sosial. Dan di sana, video itu, aku berdiri di depan Dinda, membawa bunga. Ekspresi gugupku terekam jelas, begitu pula suara Dinda yang menolak. Dan tawa teman Temonia yang meledek-ledak. Seseorang diam-diam merekam semuanya. Video itu sudah dibagikan ribuan kali. Judulnya mengiris hatiku. Ojol ngarep nikahin perawat cantik, malah dipermalukan, kasian. Tapi, komentar-komentar di bawahnya lebih tajam dari pisau. Pede banget sih Bang Ojol, ngaca dulu dong. Lucu sih, kayak nonton drama, tapi dramanya tragis.
Nggak semua orang bisa sadar diri. Jari-jariku membeku. Napasku sesak. Aku menutup ponsel dan menaruhnya di meja. Dunia maya lebih kejam daripada dunia nyata. Mereka bukan hanya menertawakanku. Mereka menjadikanku bahan lelucon, meme, hiburan murahan. Hari itu, aku tak mengambil satupun order. Aku menghabiskan waktu di warung, hanya duduk, memandangi jalan. Dunia terasa begitu asing. Aku merasa menjadi orang yang tak lagi punya tempat dimanapun. Malamnya, aku menerima pesan dari nomor yang tak dikenal. Mas Rangga, aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau temanku merekam dan menyebarkannya. Aku nggak niat mempermalukan. Aku cuma kaget. Maaf ya, itu dari Dinda. Kupandangi pesan itu lama, menunggu apakah akan muncul penjelasan lain atau permintaan maaf yang lebih panjang, tapi tidak ada. Dan aku tidak membalasnya. Bukan karena aku marah. Aku sudah melewati tahap marah, tapi aku sadar, perasaan bukan sesuatu yang bisa ditarik kembali hanya dengan kata maaf. Hari-hari setelahnya, aku mulai berhenti berharap. Dinda tak lagi penting dalam ceritaku. Yang penting adalah bagaimana aku bisa kembali menjadi diriku sendiri. Aku hapus semua pesan, foto, dan video yang berkaitan dengannya. Aku ganti nomor. Aku tinggalkan media sosial. Tapi diam-diam, aku menyusun kembali kehidupanku yang sebenarnya. Aku datang ke kantor perusahaan tambang milikku di daerah pinggiran Kalimantan Selatan. Dengan jas abu-abu yang hanya kupakai dalam akora-akora penting, aku berdiri di depan ruang rapat utama. Karyawan-karyawan menyapaku dengan panggilan Pak Rangga. Beberapa dari mereka melihat jaket ojekku yang tergantung di tangan. Heran. Tapi aku tak peduli. Jaket itu adalah bagian dari hidupku. Aku sengaja memakainya sebagai pengingat bahwa aku pernah berdiri paling bawah dan tetap bertahan. Ada rapat dengan mitra dari Jakarta, jam 2. Pak, kata sekretarisku. Aku mengangguk. Siapkan semuanya. Aku ingin hari ini berjalan tanpa celah. Dan saat itu aku tahu, hidupku sedang berubah arah. Aku bukan lagi hanya Rangga sang pengantar. Aku adalah Rangga yang siap mengambil alih kendali hidup. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan kecil yang masih diam-diam menghantui. Jika suatu saat nanti, Dinda tahu siapa aku sebenarnya, apakah penyesalan akan datang? Atau sudah terlambat? Sudah 2 minggu berlalu sejak video itu menyebar seperti api di hutan kering. Di Sadet Kota, di antara gang-gang kecil tempat aku biasa menjemput penumpang, nama Rangga mulai jadi bahan lelucon. Bahkan tukang parkir di minimarket pun sempat menyapaku dengan senyum aneh. He, Mas Ojol yang dilamar terus ditolak itu ya? Aku hanya tersenyum, bukan senyum bahagia tentu. Tapi senyum yang kugunakan untuk bertahan, supaya mereka tak melihat betapa sebenarnya aku sudah berkeping-keping di dalam. Tapi kemudian, aku berhenti. Bukan hanya berhenti mengambil order, tapi juga berhenti hidup sebagai Rangga si tukang ojek. Aku kembali ke kehidupan lamaku. Kehidupan yang selalu aku jaga ropet-ropet, agar tidak menodai ketulusan niatku. Namun setelah penghinaan itu, aku sadar, tidak ada lagi yang harus kusembunyikan. Aku bukan hanya seorang pengantar dengan jaket lusuh dan motor tua. Aku adalah pemilik warisan besar yang sempat kutinggalkan karena trauma masa lalu. Dan sekarang, waktunya kembali menatap ke depan. Namaku lengkapku adalah Rangga Saputra Wiradipura, putra dari Damar Saputra, seorang buruh tambang yang meninggal dalam sengketa lahan setelah kepergian ayah. Ibuku mengembara bersama-sama denganku ke berbagai kota, hingga akhirnya jatuh sakit dan meninggal di salah satu rumah sakit pemerintah. Karena kami tak punya cukup biaya untuk pengobatan, aku dibesarkan oleh seorang pria tua yang merupakan sahabat mendiang ayahku. Ia tak punya anak, tapi memiliki tambang batu bara yang besar dan menguntungkan. Darinya, aku belajar banyak tentang manajemen, tentang tanggung jawab, dan yang terpenting, tentang menjadi manusia. Sejak 2 tahun lalu, tambang itu sepenuhnya berada di tanganku.
Tapi aku memilih hidup jauh dari kantor, memilih naik motor ke sudut-sudut kota. Bukan karena aku gila, tapi karena aku ingin tahu rasanya menjadi kecil. Aku ingin tahu bagaimana dunia memperlakukan orang-orang yang tidak punya nama dan kuasa. Aku ingin tahu, apakah cinta bisa tumbuh bukan karena status, tapi karena hati, Dinda. Adalah eksperimen terakhir dari pencarian itu. Dan hasilnya, dunia menjawab, tidak bisa. Hari-hariku kini dipenuhi rapat, kunjungan proyek, dan deretan angka yang terus berubah di layar laptop. Kantor pusat kami di pinggir kota Banjarmasin tak pernah sepi dari telepon masuk dan staf yang mondar-mondir membawa dokumen. Aku duduk di balik meja besar dengan dinding penuh penghargaan, mengenakan jas rapi dan sepatu yang mengilap. Namun setiap malam, saat semua orang pulang dan lampu ruangan diredupkan, aku kembali menjadi Rangga yang duduk sendirian di pojok kontrakan. Mengenang gadis berseragam putih yang pernah kuantar dengan sepenuh harapan Acotak Bensi. Dinda, aku hanya tak ingin mengingatnya. Namun seperti biasa, hidup punya cara untuk terus menarikku kembali ke masa lalu yang tak ingin kuhadapi. Malam itu, sebuah pesan masuk dari sekretaris pribadiku. Ia mengatakan bahwa Rumah Sakit Sejahtera tempat Dinda bekerja mengirimkan undangan untuk menghadiri acara bakti sosial dan donasi alat kesehatan. Mereka meminta perwakilan dari perusahaan tambang sebagai donatur utama. Aku sempat berpikir, mentolak, tapi sesuatu dalam diriku berkata, hadapi. Maka aku mengiyakan. Hari acara, aku datang dengan timku, mengenakan batik sederhana, tak ingin mencolok. Begitu masuk ke aula rumah sakit, aku melihat puluhan tenaga medis sibuk bersiap menyambut para undangan. Ada tawa, keramaian, dan lalu mataku tertumbuk pada sosok yang selama ini ingin kulupakan. Dinda. Ia berdiri di pojok aula, memegang clipboard, dan berbicara dengan dokter senior. Rambutnya diikat rapi, wajahnya terlihat lelah namun tetap cantik. Tapi senyum itu berbeda. Tidak secerah dulu. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang tampak kosong, komitek sailing. Menyapa, tak ada yang berpura-pura. Tapi ketika aku naik ke podium untuk memberikan sambutan singkat, matanya tak lepas dariku. Mungkin saat itulah dia mulai sadar. Setelah acara selesai, aku tidak langsung pulang. Aku menunggu sebentar di taman belakang rumah sakit, duduk di bangku beton yang menghadap kolam kecil. Lampu-lampu taman mulai menyala. Udara sore sejuk dan menenangkan. Kupikir, ini waktu yang tepat untuk mengakhiri semuanya dengan damai. Tak lama kemudian, langkah kaki pelan mendekat. Dan tanpa oba-oba, Dinda duduk di sampingku. Mas Rangga, suaranya pelan. Aku menoleh. Kamu tahu siapa aku sekarang? Wajahnya datar. Tapi bola matanya tak bisa menyembunyikan emosi. Maaf, aku menatap langit. Maaf untuk yang mana? Video viral, tertawa, menganggap aku lelucon? Dinda menggigit bibirnya. Untuk semuanya, aku salah. Aku menghela napas panjang. Aku nggak marah, Din, sungguh. Tapi aku kecewa. Bukan karena kamu menolak aku, tapi karena kamu tidak bisa melihat siapa aku. Bahkan sebelum kamu tahu siapa aku, dia terdiam cukup lama. Lalu berkata lirih, setelah itu semua, aku mulai mikir, Mas, tentang apa yang sebenarnya aku cari. Dory, head up, aku punya semuanya, pekerjaan, teman-teman, gaji tetap. Tapi entah kenapa, aku ngerasa kosong, aku tak menjawab. Kamu tahu apa yang menyakitkan? Lanjutnya. Bukan waktu aku tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi waktu aku sadar, kamu pernah seserius itu mencintaiku. Dan aku cuma bisa mentertawakan kamu. Aku memejamkan mata. Maaf, Din. Tapi aku sudah nggak lagi berada di tempat yang sama. Aku nggak lagi mengejar cinta yang harus kucari validasinya. Cinta, kalau benar, nggak akan pernah membuat orang merasa hina. Ia menatapku lekat-lekat. Kamu masih benci aku? Aku menggeleng. Enggak. Tapi aku sudah tidak butuh pengakuanmu lagi. Ia menunduk. Lama. Lalu bangkit.
berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Dan di bangku itu, aku tersenyum kecil. Luka itu mungkin masih ada, tapi sekarang, aku yang punya kendali. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Dinda tak lagi muncul di rumah sakit. Seorang petugas yang kukenal mengatakan bahwa dia mengambil cuti panjang. Tak ada kabar kemana dia pergi. Tak ada jejak di media sosial. Aku pun tidak mencarinya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa utuh, tanpa cinta yang memaksa, tanpa harus membuktikan siapa diriku, aku adalah Rangga dengan, atau tanpa gelar, tanpa seragam, tanpa panggung, dan dalam sunyi, aku menyadari, terkadang luka yang tak terlihat adalah yang paling dalam, tapi juga yang paling membentuk siapa kita sesungguhnya. Pagi itu langit tampak biasa. Jalanan lengang, orang-orang sibuk mengejar rutinitas, sementara aku duduk di ruang kerjaku yang luas, menghadap jendela kaca besar yang memperlihatkan sebagian wilayah tambang. Kabut tipis masih menyelimuti tanah yang baru digali semalam, dan suara alat berat dari kejauhan terdengar seperti irama monoton kehidupan. Tapi, entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Telepon genggamku bergetar berkali-kali sejak subuh. Notifikasi masuk dari aplikasi pesan pribadi, grup kantor, dan media sosial yang sudah lama kutinggalkan. Aku menunda membuka semuanya, lebih memilih menikmati teh hangat yang disuguhkan sekretarisku. Namun saat asistennya datang dengan wajah canggung, aku mulai menyadari ada yang tidak biasa. "Pak, boleh bicara sebentar?" katanya dengan pelan. Aku menoleh. "Ada apa, Andra?" Ia menyerahkan tablet yang langsung menampilkan halaman berita daring. Judulnya besar, mencolok, dan jujur saja cukup memalukan. Siapa sebenarnya Rangga Saputra? Sosok direktur muda perusahaan tambang yang dulu viral karena ditolak saat melamar seorang perawat keningku, langsung mengerut. "Dari mana media dapat ini?" Andra menelan ludah. "Kami menduga dari akun TikTok salah satu staf rumah sakit." Video lamaran itu ternyata masih beredar. Tapi kini, netizen justru fokus pada identitas Bapak. Kutarik napas panjang. Ada yang menyambungkan video viral dengan wajah Bapak saat acara donasi kemarin. Banyak yang membandingkan. Dan ya, sebagian orang mengonfirmasi kalau itu memang Bapak. Aku menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. "Stara, ini seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat." "Apa komentar orang-orang?" tanyaku pelan. Andra menunjukkan sebagian tangkapan layar. "Plot twist banget, ojol yang ditolak ternyata bos tambang. Perawatnya pasti nyesel sekarang. Ganteng, kaya, rendah hati. Cowok idaman." Dan di antara komentar itu, aku melihat nama yang sejak lama tak ingin kusebut lagi, Dinda Maulida. Ia menuliskan satu komentar pendek di salah satu unggahan. Aku yang salah. Aku menutup layar tablet itu. Bukan karena marah, tapi karena aku merasa seharusnya ini tak pernah menjadi konsumsi publik. Beberapa hari setelahnya, pemberitaan tentangku makin beberapa stasiun TV lokal menghubungi pihak perusahaan untuk permintaan wawancara. Banyak akun gosip mencoba menggali kisah pribadi yang sudah lama kupendam ropet-ropet. Tapi aku menolak semuanya. Bagi mereka, ini kisah viral penuh sensasi. Bagi netizen, ini drama penuh klimaks dan ironi. Tapi bagiku, ini adalah masa lalu yang tak perlu dibuka kembali. Namun hidup tak pernah memberi kita kendali penuh. Sore itu, aku baru saja selesai meninjau lokasi tambang saat Andra kembali mendekatiku. "Pak, ada tamu. Seorang perempuan. Namanya Dinda Maulida." Langkahku terhenti. "Dia menunggu di lobi?" "Tidak, Pak. Dia sudah berdiri di luar, dekat pos satpam. Katanya, ingin bicara langsung." "Kalau Bapak berkenan," kupandangi langit yang mulai memerah. "Suruh dia masuk ke taman belakang. Aku akan ke sana sebentar lagi." Taman belakang kantor pusat tambangku adalah satu satania, tempat yang kubuat menyerupai rumah. Ada kolam ikan kecil, bangku kayu panjang, dan pohon mangga yang sudah lama tak berbuah. Tempat ini bukan hanya untuk relaksasi, tapi untuk menyendiri
tanpa terlihat sebagai seorang direktur. Dan di sana, Dinda berdiri. Mengenakan blaus abu-abu dan celana panjang hitam. Tak lagi memakai seragam putih yang biasa kulihat. Rambutnya dibiarkan tergerai. Dan wajahnya tampak berbeda bukan karena riasan, tapi karena beban yang ia bawa. Ia menatapku saat aku mendekat. Namun, tidak langsung bicara. Matanya menyiratkan kegugupan yang tidak biasa. "Terima kasih sudah mengizinkan aku datang, Mas." Suaranya nyaris seperti bisikan. Aku duduk di bangku kayu, dan ia ikut duduk, menjaga jarak. "Kenapa kamu kesini, Din?" tanyaku tanpa basa-basi. Ia menggigit bibirnya. "Aku tahu, aku nggak pantas lagi bicara sama kamu. Tapi aku nggak bisa tenang sebelum ngomong langsung. Setelah semua orang tahu siapa kamu sebenarnya, aku mulai merasa seperti orang paling bodoh di dunia." Aku menatapnya dalam-dalam. "Dan kamu pikir, dengan datang ke sini, semuanya akan kembali seperti dulu?" "Tidak," jawabnya cepat. "Aku nggak mau minta apa-apa. Aku cuma mau bilang, kalau aku benar-benar menyesal. Bukan karena kamu sekarang terkenal, tapi karena aku menyonayaken orang yang pernah tulus mencintaiku." Angin sore berhembus pelan. Ikan-ikan di kolam melompat kecil, menciptakan riak air yang tenang. "Aku nggak pernah punya niat buat permalukan kamu, Mas. Waktu itu, aku cuma terlalu terikat sama standar bodoh tentang pasangan ideal. Harus mapan, harus berpendidikan, harus segalanya, dan kamu kelihatan nggak punya itu semua. Aku takut ditertawakan kalau aku nerima kamu." Aku mengangguk pelan. "Dan sekarang, apa kamu nggak takut ditertawakan karena datang ke sini?" Dia tertawa hambar. "Just rue it. Aku sudah lelah menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain. Sekarang aku cuma ingin jujur." Aku diam beberapa saat, menimbang, menelaah, lalu berkata pelan, "Aku tidak membencimu, Den. Bahkan sejak awal pun aku tidak benar-benar marah. Tapi aku belajar satu hal penting dari semua ini." "Apa?" "Bahwa cinta tanpa penghargaan hanya akan melukai. Dan kamu, dulu, tidak pernah benar-benar menghargai aku sebagai manusia." Dinda menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. "Aku tahu," bisiknya, "dan aku akan membawa rasa bersalah ini selama aku hidup." Kami terdiam lama. Tapi anehnya, tidak ada kesakitan. Yang tersisa hanya sepasang jiwa yang sudah soma-suma lelah saling menyakiti. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Dinda tidak lagi bekerja di rumah sakit. Ia memutuskan pindah ke luar kota dan bergabung dengan yayasan sosial di daerah pesisir. Kabar itu kudengar dari seorang kenalanku yang menjadi relawan di sana. Kupikir, mungkin ini cara semesta memulihkan kami masing-masing. Sementara itu, aku mulai menata kembali hidupku, bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Aku kembali menjalankan tambang, membangun program pendidikan bagi anak-anak pekerja tambang, dan bahkan sesekali masih mengantar pasien yang tak mampu ke rumah sakit secara dayam-dayam. Bukan sebagai Rangga si direktur, tapi sebagai Rangga yang dulu, yang hanya ingin menjadi manusia. Dan aku tahu, kisahku dengan Dinda belum tentu akan kembali menyatu. Tapi, yang terpenting, aku sudah berdamai dengan luka. Aku tidak pernah percaya pada kebetulan. Tapi sawar itu, keyakinanku goyah. Hari hampir gelap saat aku duduk sendirian di pinggir dermaga Sungai Barito, menatap arus air yang bergerak pelan. Aku baru selesai meninjau proyek sosial di Desa Tambang, sekitar Kalimantan Selatan, tempat kami membangun sekolah sederhana untuk anak-anak pekerja harian. Program ini adalah bagian dari janji masa lalu kepada mendiang ibuku, bahwa aku akan menggunakan kekayaan untuk sesuatu yang lebih berarti dari sekadar angka di rekening bank. Suara sandal jepit berdecit di kayu membuatku menoleh. Seorang perempuan muda dengan rambut diikat rapi dan wajah tanpa makeup berdiri mematung, seolah tak menyangka bertemu denganku. Ia mengenakan seragam polos dengan logo Yayasan Kemanusiaan yang sederhana,
Mas Rangga, tanyanya hati-hati. Aku menyipitkan mata. Iya. Kamu siapa ya? Dia tersenyum kaku. Aku Lila, koordinator lapangan dari Yayasan Sahabat Pelosok. Kita dijadwalkan ketemu besok. Tapi, aku nggak nyangka ketemu sekarang. Aku berdiri dan menjabat tangannya. Senang bertemu langsung. Kamu dari Jakarta? Enggak, aku lahir di sini, tapi sekolah keluar kota. Baru setahun balik. Lagi belajar menyembuhkan diri, jawabnya sambil duduk di sampingku. Kalimat terakhirnya membuatku menoleh, tapi aku memilih diam. Kami sama-sama memandangi aliran sungai yang mulai gelap, diiringi gemericik air dan desau angin yang lembut. Entah kenapa, aku merasa tenang. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kami sering bertemu dalam urusan kerja. Lila bukan tipe perempuan yang suka tampil. Ia bicara seperlunya, bergerak cepat, dan punya cara memandang dunia yang membuatku merasa kecil. Ia bisa mengobrol tentang gizi balita, manajemen logistik bantuan, hingga kondisi batin anak-anak korban tambang liar. Yang paling membuatku takjub adalah, ia tak pernah sekalipun menanyakan siapa aku sebenarnya. Bahkan saat staf yayasan lain menyebut jabatan dan kekayaanku, dia hanya mengangguk ringan. Status itu cuma pelengkap, katanya suatu hari. Yang penting, niatmu nyampe ke orang yang butuh. Aku terdiam cukup lama saat mendengarnya. Lila seperti titik balik dari semua luka yang belum benar-benar sembuh, namun bersamaan dengan ketenangan yang mulai datang. Sebuah kabar dari masa lalu kembali menghantam. Suatu malam, saat aku duduk di ruang tengah rumah dinas di lokasi proyek, Andra asisten pribadiku datang, membawa wajah yang tak biasa. Pak, saya baru dapat kabar dari teman di yayasan. Dinda mengalami kecelakaan di jalan lintas saat mengantar logistik. Dia terluka cukup parah. Sekarang dirawat di rumah sakit Palangkaraya. Aku terpaku. Jantungku memukul keras dinding dada. Parahnya seberapa? Menurut laporan awal, dia pendarahan dalam dan sempat tak sadarkan diri selama beberapa jam. Tapi sekarang sadar. Masih lemah. Aku bangkit. Kita ke sana malam ini juga. Andra menatapku. Tapi bukankah aku tahu apa yang kau pikirkan? Tapi ini bukan soal masa lalu. Ini soal nyawa. Perjalanan ke Palangkaraya ditempuh dalam 6 jam darat. Aku duduk di kursi penumpang, menatap gelap yang tak berujung dari balik kaca mobil. Sepanjang jalan, pikiranku dihantui berbagai ingatan. Tawa Dinda, penolakan di depan rumah sakit, pertemuan di taman belakang kantor, dan wajahnya yang menangis minta maaf. Mungkin aku belum benar-benar membencinya. Atau mungkin aku belum benar-benar selesai. Sesampainya di rumah sakit, suasananya sunyi. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Aku ditemani Andra masuk melalui pintu belakang, dengan bantuan kenalan dokter yang bertugas. Dinda terbaring, lemah, di ranjang. Selang infus masih menancap di tangannya. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan tubuhnya tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Aku berdiri di ujung ranjang. Diam. Tak tahu harus berkata apa. Ia membuka mata perlahan, lalu begitu melihatku, bibirnya yang kering mencoba tersenyum. Mas Rangga, aku mengangguk pelan. Iya, aku di sini. Matanya berkaca-kaca. Aku kira nggak akan sempat minta maaf lagi. Sudah cukup, Din. Kamu butuh istirahat. Nggak usah pikirkan yang lalu. Ia terdiam, lalu menitikkan air mata. Aku nyesel. Bukan karena dulu nolak kamu, tapi karena aku baru sadar, kamu satu-satunya orang yang gak pernah ninggalin aku. Aku duduk di kursi di sebelah ranjang, menggenggam tangannya. Waktu seperti berhenti. Beberapa hari aku tinggal di kota itu, mendampingi proses pemulihan Dinda dari jauh. Aku tak menjanjikan apapun, tak memberi harapan yang palsu, tapi aku juga tidak pergi. Namun saat Lila menghubungiku, aku merasakan kegamangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kamu nggak datang ke lokasi hari ini? Ya, ada beberapa anak yang nanyain kamu.
katanya lewat telepon. Aku menarik napas panjang. Maaf, aku lagi ada keadaan mendadak. Lila tidak bertanya lebih jauh, tapi suaranya terasa berbeda. Lebih dingin, lebih formal. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti laki-laki yang berdiri di dua persimpangan. Satu adalah luka lama yang kembali mengetuk, dan satu lagi adalah harapan baru yang mulai tumbuh dayam-dayam. Beberapa hari kemudian, Dinda mulai pulih. Ia minta dibawa keluar dari rumah sakit, meski belum benar-benar sembuh. Aku mengantarnya ke rumah singgah yayasan, membiarkan dia beristirahat di sana. Ia masih tak henti meminta maaf, tapi aku tahu, ia juga sedang belajar menata hatinya yang porak-poranda. Sementara aku kembali ke lokasi yayasan tempat Lila bekerja, dan untuk pertama kalinya, Lila menatapku lama saat aku datang. Aku dengar, "Kamu ke Palangkaraya?" katanya tanpa ekspresi. Aku mengangguk. "Untuk perempuan yang pernah mempermalukanmu ya?" Aku menarik napas. "Ya," Lila tersenyum kecil. "Tapi itu bukan senyum yang menenangkan. Semoga dia cepat sembuh, Mas. Dan semoga kamu cepat tahu siapa yang benar-benar peduli." Ia berbalik dan pergi sebelum aku sempat menjelaskan apapun. Dan di sana, aku berdiri, di tengah jalan, dengan dua hati yang soma-suma, tak bisa kupahami. Langit sore, di desa Tambang mendung. Awan menggantung rendah, seperti beban di kepalaku. Suara anak-anak dari sekolah darurat di ujung lapangan terdengar samar-samar, diselingi tawa dan jeritan ceria. Biasanya, suara itu menenangkan. Tapi hari ini, kepalaku penuh. Aku duduk sendirian di beranda rumah singgah yayasan. Di tanganku, ada dua cangkir teh. Satu untukku, satu lagi sengaja kupersiapkan untuk seseorang yang belum tentu datang. "Lila, sudah 2 hari sejak aku kembali dari Palangkaraya, dan sejak itu, Lila menjaga jarak. Bukan marah, bukan cemburu, tapi ada jarak yang tiba-tiba tumbuh di antara kami. Jarak yang tidak kasat mata, tapi bisa kurasakan seperti duri-duri halus yang menempel di udara setiap kali kami bertemu pandang. Aku tidak bisa menyalahkannya. Siapapun akan berpikir, aku masih terikat pada Dinda. Dan jujur saja, bahkan, aku belum yakin sepenuhnya." Pagi tadi, Dinda mengirim pesan. Singkat, tapi isinya cukup membuat jantungku berdebar. "Mas, aku ingin bicara. Tapi bukan tentang masa lalu. Aku ingin minta maaf. Untuk terakhir kalinya. Boleh, aku ke tempatmu?" Aku tak langsung menjawab. Bagian dari diriku ingin menolak. Tapi bagian lainnya merasa aku masih punya tanggung jawab, meski sekadar mendengarkan. Dan sekarang, aku menunggu. Entah menunggu Dinda, atau menunggu diriku sendiri untuk membuat keputusan. 1 jam kemudian, suara motor berhenti di depan pagar. Aku berdiri, dan seperti dugaanku, itu Dinda. Ia mengenakan gamis sederhana, berwarna pastel. Wajahnya masih terlihat lemah, tapi ada semacam ketenangan dalam langkahnya. Tak ada riasan, tak ada topeng. Ia datang sebagai dirinya yang paling rapuh. "Aku nggak mau ganggu lama-lama," katanya pelan. Aku mempersilakan duduk. Ia menatap cangkir teh yang sudah kusiapkan, lalu tersenyum tipis. "Masih inget ya? Aku suka teh manis hangat. Sulit lupa hal kecil kalau pernah berharap besar." Jawabku, tanpa pikir panjang. Dinda terdiam, lalu mengangguk. Aku minta, "Kita kembali," katanya. Aku tahu itu egois. Aku cuma mau bilang kalau sekarang aku sudah ngerti. Ngerti apa? Bahwa cinta itu bukan soal siapa yang sempurna, tapi siapa yang tetap tinggal saat semuanya runtuh. Kata-katanya membuatku menunduk. "Aku nggak minta kamu maafin aku," lanjutnya. "Karena aku pun belum bisa maafin diriku sendiri. Tapi kalau suatu hari nanti, kamu bertemu orang yang benar-benar mencintaimu, tolong jangan tolak dia, hanya karena kamu pernah disakiti aku." Aku memandangnya. "Lama. Kenapa kamu datang hari ini, Din?" Dia menghela napas panjang.
Karena aku akan pergi. Yayasan mengirimku ke pedalaman Kalimantan Timur. Tugas relawan, gizi, 1 tahun, aku mengangguk. Jaga dirimu di sana. Ia menatapku. Matanya basah. Kamu tahu, Mas, di antara semua kesalahan yang pernah aku buat, satu yang paling aku sesali adalah aku tidak melihatmu lebih dalam waktu itu. Sok. Menilai kamu dari apa yang kelihatan, padahal yang terbaik dari kamu, justru yang gak terlihat. Aku mencoba tersenyum. Mungkin itu pelajaran buat kita berdua. Dia mengangguk, berdiri, dan tanpa berkata apapun lagi, melangkah pergi. Tak menoleh, tak berharap, dan aku membiarkannya pergi tanpa janji, tanpa harapan. Hanya dengan ketulusan, yang terlambat. Malamnya, aku duduk di depan sekolah, memandangi langit yang tak berbintang. Angin malam menyusup lewat sela-sela dinding kayu. Aku sendiri, sampai langkah kaki seseorang mendekat. Boleh duduk? Aku, Lila berdiri di sana, membawa termos kecil dan 2 gelas plastik. Wajahnya tenang, tapi kali ini tak ada jarak, tak ada dinding. Selalu boleh, jawabku sambil bergeser sedikit. Ia menuangkan teh dari termos. Wangi jahe tercium samar. Kami minum tanpa bicara selama beberapa menit. Aku lihat, kamu sudah bicara dengan dia, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Gimana? Reza. Aku menghela napas, seperti menutup pintu yang dulu terlalu lama kubiarkan terbuka. Lila tersenyum kecil. Kadang, kita nggak bisa melupakan, tapi kita bisa memilih untuk tidak lagi masuk ke dalamnya. Aku menoleh, menatap wajahnya yang diterpa cahaya lampu temaram. Lila, ya, kalau aku bilang aku masih ragu dengan hatiku, apa kamu akan tetap duduk di sini? Ia menatapku lekat-lekat. Kalau kamu jujur, aku justru akan lebih percaya sama kamu. Aku tersenyum, lalu pelan-pelan, kusingkirkan semua suara yang selama ini meracau di kepalaku. Dinda adalah masa lalu yang mengajariku banyak hal. Tapi, kamu adalah hari ini yang membuatku mau mencoba lagi. Lila tidak menjawab, tapi senyum di wajahnya cukup. Ia menyesap tehnya, lalu bersandar ringan di bahuku, dan di bawah langit tanpa bintang. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa damai. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Esok harinya, Andra membawa berita yang kembali mengguncang segalanya. Pak, media mulai mengejar cerita masa lalu Bapak dengan Dinda. Ada blogger yang akan merilis tulisan kisah cinta gagal direktur muda. Bahkan ada yang mengunggah foto Dinda pingsan di pelukan Bapak di rumah sakit. Aku terdiam. Bapak mau klarifikasi? Tanya Andra. Aku menggeleng. Tidak perlu, biarkan mereka menulis. Aku sudah berdamai dengan masa lalu. Aku nggak mau terus hidup untuk membuktikan siapa aku. Tapi dunia tidak selalu peduli pada niat baik. Karena malam itu, teleponku berdering dan di ujung sana, suara Dinda kembali terdengar. Mas, maaf. Mereka mencatut namaku tanpa izin. Aku nggak tahu semua ini akan menyebar lagi. Aku terdiam lama. Dan kamu harus tenang. Ini hanya sisa gelombang dari cerita yang seharusnya sudah selesai. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu cerita ini belum benar-benar berakhir. Dan dalam diam, aku mulai takut. Apakah pilihanku kali ini benar-benar akan menyelamatkan hatiku, atau hanya membuatku harus terluka untuk kedua kalinya? Suara berita pagi di televisi kantor menjadi lebih nyaring dari biasanya. Tak hanya karena volumenya sengaja dinaikkan staf, tapi karena nama yang disebut-sebut dalam segmen berita itu adalah namaku setelah viral sebagai sopir ojek yang ditolak cintanya. Kini, Rangga Saputra, direktur muda perusahaan tambang, kembali menjadi perbincangan. Kali ini bukan karena perusahaannya, melainkan karena kisah cinta masa lalunya yang dramatis kembali mencuat ke publik. Wajah Dinda muncul di layar. Foto lama saat ia masih berseragam rumah sakit.
diikuti dengan potongan video saat aku membopongnya di rumah sakit Palangkaraya. Entah siapa yang merekamnya, entah siapa yang menyebarkan. Aku mematikan televisi. Tak lama kemudian, ponselku berdering lagi. Sudah puluhan kali sejak pagi tadi. Telepon dari wartawan, undangan podcast, bahkan dari stasiun TV nasional, semuanya ingin hal yang sama. Pengakuan, bukan soal program pendidikan yang sedang kukembangkan, tapi soal cinta, soal Dinda, soal sinetron kehidupan yang tidak pernah aku tulis. Andra masuk dengan raut cemas. Pak, ini makin besar. Dinda sempat buat klarifikasi lewat tulisan di blog yayasan. Tapi bukannya meredam, justru makin ramai. Ada yang bilang Dinda sedang mencari panggung, ada yang dukung kalian balikan. Ada juga yang menghujat. Aku memejit, pelepes. Bagaimana dengan Lila? Andra menatapku pelan. Dia baca semuanya, Pak. Dan dia pergi tadi pagi, minta dipindahkan ke lokasi proyek lain, tanpa pamit. Dek, rasanya seperti ditusuk perlahan, dalam, diam, tapi menyesakkan. Aku berdiri dari kursi. Siapkan mobil, kita ke yayasan sekarang. Andra ragu. Pak, Anda yakin? Aku sudah kehilangan cukup banyak. Aku nggak akan diam lagi. Perjalanan menuju base camp yayasan ditempuh dalam waktu hampir 2 jam. Jalanan berlubang dan berdebu. Tak kupedulikan. Sepanjang jalan, pikiranku hanya tertuju pada satu hal. Lila, perempuan yang hadir tanpa banyak kata, yang tidak menuntut, tidak membandingkan, tidak mengingatkan masa lalu, tapi justru karena itu, kehadirannya terasa seperti rumah. Dan aku baru sadar, aku takut kehilangan rumah itu. Sayangnya, Lila memang sudah pergi. Staf yayasan yang kutemui hanya berkata, Mbak Lila minta dipindah ke wilayah tengah. Daerah aliran Sungai Mahakam. Bilang, butuh waktu sendiri. Aku tak bisa menyalahkannya, jika aku di posisinya, mungkin aku akan pergi lebih dulu. Bagaimana tidak? Ia hadir untuk seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Ia jatuh cinta pada laki-laki yang dayam-dayam, masih membuka ruang untuk luka yang sudah seharusnya ditutup. Dan sekarang, luka itu kembali ditonton jutaan orang. Hari berikutnya, aku diundang secara resmi ke sebuah forum diskusi publik bertema viral, cinta, dan kehidupan sejati. Mereka ingin mengangkatku sebagai pembicara utama. Aku tertawa getir. Apa sekarang kisah gagal bisa jadi bahan diskusi formal? Tapi entah kenapa, aku mengiyakan. Bukan karena ingin tampil, tapi karena aku ingin menutup semuanya dengan cara yang benar. Aku ingin menyampaikan sesuatu bukan hanya pada publik, tapi pada dua perempuan yang pernah dan sedang mengisi hidupku. Jika mereka mendengarkan, aku ingin mereka tahu. Aku memilih, dan aku siap. Hari diskusi itu, aula penuh, ratusan orang hadir. Banyak wartawan, banyak mahasiswa, banyak yang datang hanya karena ingin melihat wajah driver ojol yang jadi direktur tambang. Aku duduk di depan, bersama dua pembicara lain yang tidak kukenal. Dan saat namaku dipanggil, aku berdiri, melangkah ke podium, menghela napas, dan mulai bicara. Selamat pagi, nama saya Rangga. Mungkin sebagian dari kalian mengenal saya dari video lama yang viral atau dari berita minggu ini. Tapi saya di sini bukan untuk mengklarifikasi siapa saya atau membenarkan apa yang terjadi. Saya di sini untuk bicara tentang pilihan. Saya pernah mencintai seseorang dengan cara yang sangat polos. Saya berharap dia akan melihat hati saya. Bukan pekerjaan saya. Tapi kenyataannya, tidak semua orang bisa melihat dalam. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Hanya waktu yang salah. Dan kami yang terlalu cepat berharap. Beberapa waktu lalu, saya bertemu seseorang lagi. Seseorang yang tidak menanyakan gaji saya. Tidak peduli saya naik mobil atau motor. Tidak pernah meminta pengakuan. Saya belajar bahwa cinta yang dewasa tidak selalu datang dengan bunga dan puisi, tapi hadir dalam bentuk yang paling tenang, diam,
tapi penuh. Untuk Dinda, saya ingin bilang, terima kasih karena pernah menjadi bagian dari perjalanan saya. Dan untuk Lila, jika kamu mendengar ini, aku ingin pulang. Kalau kamu masih ingin menunggu, aku akan datang. Ruangan hening. Lalu tepuk tangan membahana. Tapi aku tak mendengarnya. Yang kuharapkan hanya satu, agar suara ini sampai ke telinga seseorang yang selama ini diam-diam mencintaiku tanpa banyak bicara. Sore itu, saat aku kembali ke kantor tambang, seorang kurir datang membawa paket kecil, tanpa nama pengirim. Hanya satu kertas lipat di dalamnya. Isinya hanya satu kalimat. Kalau kamu benar-benar pulang, aku akan membuka pintu. Dan aku tahu, Lila mendengar. Langit pagi tampak abu-abu saat pesawat kecil mendarat di landasan sederhana, di dekat tepian Sungai Mahakam. Udara di sini berbeda, lebih lembab, lebih sunyi, dan membawa aroma tanah basah, serta kayu bakar yang menyala di kejauhan. Aku turun dari pesawat dengan langkah cepat. Seorang sopir dari yayasan sudah menunggu, membawa papan bertuliskan namaku. Mas Rangga, kami sudah diberitahu, Mbak Lila ada di pos depan Kampung Kelinjau Hulu, tapi jalannya sempit. Kita harus naik perahu dari dermaga, katanya. Aku hanya mengangguk, hatiku terlalu gelisah untuk banyak bicara. Yang ku tahu, aku harus bertemu dengannya. Harus menjelaskan, bukan soal masa lalu, tapi tentang niatku di masa depan. Kami menempuh perjalanan hampir 2 jam menyusuri sungai. Pohon-pohon besar menutupi langit, dan suara jangkrik menggema di sepanjang aliran air. Di sela gemuruh mesin perahu, aku memandangi air coklat Sungai Mahakam yang luas. Merenungkan sejauh apa aku telah melangkah demi mengejar sesuatu yang mungkin belum tentu bisa kuraih. Tapi bukankah cinta memang soal memperjuangkan, bukan menunggu? Di Kampung Kelinjau Hulu, Lila tidak ada di pos utama. Seorang relawan mengatakan, dia sedang mengunjungi balita penderita gizi buruk di sebuah rumah di ujung kampung. Aku memutuskan menunggunya di pos kesehatan sambil membantu beberapa pekerjaan ringan. Jam berlalu, dan akhirnya langkah kakinya terdengar dari balik pintu bambu. Ia masuk dengan masker kain tergantung di leher, peluh membasahi dahi, dan senyum kecil saat menyadari aku menatapnya. Mas Rangga, aku berdiri. Boleh bicara sebentar? Ia menatapku sejenak, lalu mengangguk. Kita ke belakang, dekat ladang. Di balik pos itu, ada jalur setapak kecil menuju ladang singkong milik warga. Kami berjalan dalam diam, hanya ditemani suara ranting patah dan gemerisik dedaunan. Aku baca pesanku sudah kamu terima, kataku pelan. Lila tersenyum samar. Iya. Aku dengar kamu bicara di forum itu. Aku datang bukan untuk menjelaskan, Dinda, tapi untuk bilang, aku sudah memilih Leila Menandok. Kamu yakin itu pilihan? Atau pelarian dari rasa bersalah? Aku terdiam. Karena cinta bukan soal siapa yang dulu menyakiti, tapi siapa yang mau tetap tinggal saat semua orang pergi. Lanjutnya, aku menatap wajahnya. Lelah, tapi tenang. Aku tidak datang membawa janji. Aku datang karena aku tahu. Aku ingin bersamamu. Karena sejak awal, kamu tidak pernah menuntut. Tapi justru itu yang membuatku merasa layak diperjuangkan. Lila menghela napas, lalu berjalan beberapa langkah, menjauh. Mas Rangga, aku harus jujur juga. Aku menegang. Dia. Ia membalik badan, menatapku dengan mata yang bergetar. Aku pernah mengenal Dinda. Dunia seolah berhenti berputar. Apa maksudmu? Lila menelan ludah. Dulu, aku pasien di rumah sakit tempat Dinda bekerja. Waktu itu aku mengandung. Tapi, suami yang kucintai meninggal sebelum sempat tahu aku hamil. Aku dan Dinda yang waktu itu jadi perawat, adalah satu-satunya orang yang selalu mendampingiku di ruang isolasi. Dia bahkan menangis saat bayiku meninggal dalam kandungan. Dadaku terasa sesak. Kenapa kamu gak pernah cerita? Karena aku gak mau dikenali sebagai perempuan yang patah. Aku ingin kamu mengenalku sebagai Lila.
bukan sebagai bagian dari masa lalu siapapun. Aku terdiam. Perlahan, melangkah mendekat. Jadi kamu dan Dinda bukan sahabat, tapi aku pernah diselamatkan oleh dia. Dan ketika aku tahu siapa kamu, aku mulai mengerti kenapa Dinda ingin kamu memaafkannya. Karena dia bukan seburuk yang dunia pikirkan. Aku menatap tanah. Dunia memang aneh. Dua perempuan yang pernah bersinggungan di masa lalu, kini beririsan di hatiku. Tapi aku juga belajar, kata Lila, suaranya sedikit bergetar, bahwa tidak semua luka harus dibuka. Ada yang cukup dikenang, dan sekarang aku tanya satu hal saja. Apa? Kalau suatu hari nanti aku memutuskan untuk pergi, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku tahu aku nggak cukup kuat berdiri di tengah sorotan yang bukan milikku. Kamu siap kehilangan aku lagi? Aku menggenggam tangannya. Kalau kamu pergi, aku akan mengejarmu lagi, dan lagi, sampai kamu percaya bahwa ini bukan soal kamu lebih kuat atau lebih layak, tapi soal kamu yang membuatku merasa pulang. Lila menangis dalam diam. Dan kali ini, aku tahu, air mata itu bukan karena luka lama, tapi karena ketulusan baru yang akhirnya menemukan rumah. Malam itu, kami duduk di tepi dermaga kecil, memandangi KUNANG Kunong yang bertebaran di antara semak, taks, banyak, baik, tapi tangan kami saling menggenggam. Lila bersandar di pundakku, lalu berkata pelan, "Kalau kamu siap, ayo kita jalan pelan-pelan. Gak usah buru-buru. Aku masih punya rasa takut, tapi aku juga punya harapan." Aku mencium rambutnya. Kita mulai dari langkah kecil. Tapi kali ini, aku gak akan mundur, dan di bawah langit mahakam yang pekat, aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi menghadapi masa depan. Karena kali ini, aku memilih dengan sepenuh hati. Sudah hampir sebulan sejak aku memutuskan untuk tinggal di daerah pedalaman Sungai Mahakam, meninggalkan meja kerja di kantor pusat, membiarkan jas dan dasi tergantung di balik pintu ruanganku yang sekarang mulai dipenuhi debu. Orang-orang bilang, aku gila. Seorang direktur muda yang perusahaannya menguasai tambang di banyak wilayah Indonesia memilih untuk hidup di tengah ladang singkong, membantu program gizi balita, dan sesekali mengajar anak-anak membaca di gubuk bambu. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan karena di sini, aku merasa menjadi manusia yang utuh. Pagi ini, aku duduk di bawah pohon durian yang belum berbuah, sambil membantu anak-anak menggambar di kertas daur ulang. Mereka tertawa saat kuajak bermain tebak-tebakan sederhana. Satu anak kecil bernama Bintang tiba-tiba menunjuk ke arah jalan setapak, sambil berteriak, "Mbak Lila datang!" Aku menoleh, dan seperti biasa, pemandangan itu tak pernah gagal membuat dadaku hangat. Lila datang membawa keranjang anyaman berisi sayuran, mengenakan topi bundar dari daun kelapa, dan tersenyum lebar, meski peluh menetes dari pelipisnya. Kami saling pandang, tak ada kata-kata, tapi semua rasa berpindah lewat tatapan. Sejak hari itu di ladang, setelah ia mengungkapkan masa lalunya dan aku mengutarakan niatku, kami tidak langsung memutuskan untuk bersama. Kami sepakat berjalan perlahan, karena cinta yang tumbuh dari luka tak boleh dipaksa berlari. Tapi hari demi hari, percakapan kami semakin panjang, tawa kami semakin ringan, dan diam kami semakin damai. Lila, dengan segala ketenangannya, mulai percaya padaku. Dan aku, dengan segala ketidaksempurnaanku, akhirnya bisa berhenti menyesali masa lalu. Namun ketenangan itu diuji kembali. Kali ini, oleh diriku sendiri. Pada suatu malam, aku menerima surat dari komisaris utama perusahaan. Mereka memintaku kembali, bukan untuk posisi biasa, tapi sebagai CEO utama holding baru yang akan membawahi 6 perusahaan cabang, kompensasi besar, dan kesempatan mengubah wajah industri. Aku membaca surat itu 3 kali, tapi tak sekalipun aku tersenyum.
karena entah kenapa, semuanya terasa kosong. Keesokan paginya, aku duduk bersama Lila di pinggir sungai. Burung-burung kecil terbang rendah, dan matahari mengintip dari balik awan tipis. Aku menyerahkan surat itu kepadanya tanpa banyak bicara. Ia membacanya perlahan, lalu menutupnya dan menatapku. "Kamu mau pergi?" Tanyanya tenang. Aku menggeleng. Aku cuma ingin tahu caranya menolak seluruh dunia tanpa menyakiti siapapun. Kalau kamu merasa harus kembali, aku bisa menunggu. Aku menggenggam tangannya. Tapi, aku nggak ingin kamu menunggu. Aku ingin kamu berjalan bersamaku. Lalu, aku sudah cukup lama hidup dikelilingi angka dan target. Sekarang aku ingin hidup dikelilingi makna. Dan kamu adalah bagian dari makna itu. Lila menangis. Pelan, tapi bukan karena sedih, Mas Rangga. Kalau kamu mau, aku ingin tinggal di sini. Kita bangun sekolah lebih layak. Kita kembangkan program pertanian berkelanjutan. Dan kalau Tuhan izinkan, kita bangun keluarga kecil yang penuh tawa. Lila tak menjawab. Tapi saat ia memelukku erat, aku tahu jawabannya. 1 bulan kemudian, aku mengirim surat balasan pada Dewan Direksi. Saya berterima kasih atas kepercayaan dan kesempatan besar ini. Namun dengan segala hormat, saya memutuskan untuk tidak mengambil tawaran tersebut. Dunia industri telah banyak membentuk saya, tapi kini saatnya saya membentuk dunia yang ingin saya tinggali. Saya percaya, menjadi manusia tidak selalu harus berada di atas. Kadang, menjadi berarti adalah ketika kita memilih untuk tetap tinggal di bawah dan mengangkat orang lain bersama kita. Beberapa jam setelah itu, ponselku dibanjiri panggilan dan pesan, tapi kali ini aku tidak menjawab satu pun karena aku sedang menanam pohon pisang bersama anak-anak di belakang sekolah. Beberapa tahun kemudian, desa kecil kami berubah wajah. Sekolah bambu berganti menjadi bangunan sederhana dengan atap seng biru. Klinik desa dilengkapi alat medis yang cukup, dan program pertanian kecil yang kami mulai kini sudah bisa memberi makan belasan keluarga. Aku dan Lila menikah dalam upacara kecil yang hanya dihadiri warga kampung dan anak-anak binaan. Tak ada gaun mewah, tak ada pesta besar, hanya kebahagiaan sederhana. Dan di malam pertama kami tidur berdua dalam rumah kayu beratap rumbia. Lila berbisik, "Terima kasih sudah memilih jalan yang tak biasa." Aku membalas dengan menggenggam tangannya erat. Karena di jalan tak biasa itulah aku menemukan rumah. Kadang aku masih memikirkan Dinda, bukan karena rasa yang tertinggal, tapi karena rasa syukur bahwa masa lalu tak menghancurkanku. Belakangan, aku tahu Dinda telah menyelesaikan masa baktinya dan memutuskan menjadi relawan tetap di pedalaman Papua. Ia tak lagi muncul di media, tak lagi mencintai sorotan. Tapi setiap tahun, ia mengirim surat ucapan selamat ulang tahun untuk kami berdua, tanpa dendam, tanpa rasa bersalah. Dan saat aku membaca surat itu bersama Lila, kami hanya tersenyum. Karena kami tahu, perjalanan hidup tak pernah sempurna. Tapi, jika kita ikhlas melewati semua luka dan memilih dengan hati yang jernih, kita akan sampai pada tempat yang benar. Dan disinilah aku. Sekarang, bukan lagi Rangga sang direktur tambang, tapi Rangga, suami dari Lila, ayah dari 2 anak yang setiap pagi membangunkanku, dengan tawa dan ciuman kecil, guru kecil di sekolah desa, dan laki-laki yang akhirnya bisa berkata dengan pasti dan tenang, "Aku bahagia."